Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan cara deteksi kata dan juga cara untuk memahami kosakata yang ada di kitab kuning. Pertama kali, kalau panjenengan sudah mahir baca kitab kuning, enggak masalah, deteksi katanya langsung pakai kitab gundulan. Pakai kitab gundulan itu seperti ini loh. Pakai kitab gundulan semacam ini langsung enggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan masih butata tentang kitab kuning, usahakan pakai yang ada harokatnya. Ambilkan Safina. Bawa kitab yang ada harokatnya. Sebabnya nanti kalau panjenengan pengen deteksi ini kalimah yang kalimah isim, tanda-tanda kalimah isim kan ada tanwin al-jer ya kan. Nah itu kan ada tanwinnya. Sementara di kitab-kitab yang gundul-gundul itu, kitab-kitab semacam ini kan nggak ada tanwinnya. Semacam ini kan nggak ada tanwinnya. Bagaimana panjenengan mampu untuk mengetahui, oh ini kalimat isim gara-gara tanwin atau gara-gara jer, kan nggak bisa. Sehingga di sini dibutuhkan sebuah pelatihan membawa kitab yang ada harokatnya. Mungkin kalau sama anak kecil, usahakan pakai kitab kecil aja. Contoh seperti Safina, nah seperti ini. Ini kan udah ada harokatnya. Kalau anak kecil pakai Safina, biar serentak, pakai Safina aja. Nanti tak pandu dari awal sampai terakhir. Tapi kalau orangnya dewasa, sekira umurnya itu sudah 20 ke atas, seperti saya, seperti panjenengan, langsung Fathul Mu'in aja, sekalian memahami. Memang di sini ini kajian arba'in harus menggunakan kitab fikih. Jadi jangan hanya sekedar kitab nahwu. Makanya kemarin itu ada teman yang ngebel saya, Pak Yai ini saya prakteknya pakai jurumiyah. Aku bilang jangan. Kenapa Pak Yai? Sanatnya ini pakai kitab fikih. Penjelajahan katanya pakai kitab fikih. Pernah suatu ketika Romo Yai kami, Syekh Al-Alim Al-Alamah, panjenenganipun Romo Kyai Haji Abdul Wahid Judi, beliau mengatakan kalau pelatihan nahwu sorof lugot itu pakai kitab fikih, tujuannya adalah nanti kalau terjun di kitab-kitab fikih, si anak ini sudah terbiasa untuk melihat kosakata yang ada di kitab fikih itu. Berhubung ini dibutuhkan sebuah harokat, makanya nanti panjenengan bawa Fathul Mu'in yang ada harokatnya. Kami ini untuk mentarbiyakan panjenengan, bukan jualan kitab. Gak penting, wong panjenengan cari kitab di daerah panjenengan juga gak masalah. Nanti pakai kitab Fathul Mu'in yang ada harokatnya, seperti contoh ini. Ini kan ada harokatnya. Saya beri contoh untuk untuk Fathul Mu'in yang ada harokatnya. Ini ada tarjamah Fathul Mu'in. Ada tarjamah Fathul Mu'in, ini jilid 1, ini jilid 2. Di sini ini kan ada harokatnya. Kita lihat ya. Ini tarjamah Fathul Mu'in. Nah ini kan ada harokatnya. Kecuali ada harokatnya, di sini ini sudah ada tarjamahnya. Nanti panjenengan yang ahli bahasa Jawa nggak masalah. Pakai makna-makna Jawa. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang paling nikmat kelawan gede-gedene nikmat. Ar-Rahimi tur kang paling nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Alhamdu tawi puji lillahi kedue Allah. Al-Fatahi kang akeh oleh buka. Ini pertama kali menggunakan yang ada harokatnya. Ini juga ada harokatnya. Ini juga ada harokatnya kan. Nanti sedikit demi sedikit, kalau sudah khatam juz 1 kemudian juz 2. Ini bagi teman-teman yang ngikutin kajian kami virtual, nanti panduannya seperti ini semua.
Kemudian kalau sudah membawa kitab Fathul Mu'in yang ada harokatnya, lalu di sini ini kan ada terjemahnya. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang Maha Pembuka dan Maha Pemberi lagi Maha Penolong di dalam memahami ajaran agama bagi hamba-hambanya yang terpilih. Nanti terjemah ini nanti letakkan di setiap kosakata. Jadi gini. Di sini kan dengan menyebut asma Allah. Berarti gini. Bismillahi dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Tak anunya. Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdu segala puji. Lillahi bagi Allah. Al-Fattahi yang Maha Membuka. Al-Jawadi lagi Maha Dermawan. Al-Mu'ini yang menolongi. Zat yang menolongi alat tafakuhi untuk memahami fiddini dalam agama. Man kepada orang ihtaro yang memilih, man kepada orang ihtarohu yang memilihnya, minal ibadi dari beberapa hamba. Wa asyhadu dan bersaksi, dan aku bersaksi, alla ilaha sesungguhnya tiada Tuhan illallahu kecuali Allah. Syahadatan dengan penyaksian, tudkhilu yang memasukkan kepada kami darul khuludi di rumah kelanggengan. Wa asyhadu dan aku menyaksikan anna sayyidana. Terus ini setiap kata ini sampean maknani dengan pakai bahasa Indonesia dengan cara berujuk dengan terjemah ini. Berujuk. Kalau perlu panjenengan tulis pakai tangan nggak apa-apa. Kemudian dilanjutkan ini. Nanti rujukannya ini. Lanjutkan ini, rujukannya ini. Lanjutkan ini, rujukannya ini. Terus gitu dibuat latihan. Kalau sudah selesai latihan, kemudian panjenengan berlatih untuk mendeteksi kata dengan cara pertama adalah memahami materi. Dulu. Materi ini dipahami. Semisal ya, di sini ini kan ada kalimah. Kalimah ucapan yang satu. Kalimah ada 3, isim, fi'il, huruf. Di sini ini kan diterangkan kalimah, tanda-tanda kalimah. Berhubung ini diterangkan tanda-tanda kalimah, nanti caranya panjenengan mendeteksi. Jadi mendeteksi lafaz-lafaz yang ada di sini ini panjenengan deteksi. Fathul Mu'in terjemah ini panjenengan deteksi. Dideteksi sedikit demi sedikit. Pertama kali ya, kalau materinya ini materi kalimah berarti panjenengan deteksi bismillahi ba, kalimah huruf jar. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni kasroh ta'aluk pada abtadi'u faedahnya isti'anah. Ini kalau sempurna. Kalau baru masih latihan memahami tanda-tanda kalimah, berarti panjenengan nanti menunjuk tanda-tandanya aja. Bismillahi ba kalimah huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Ismi kalimah isim sebab huruf jar mudhof dan jar. Allahi kalimah isim sebab al dan jar. Ar-Rahmani kalimah isim sebab al dan jar. Ar-Rahimi kalimah isim sebab al dan jar. Alhamdu kalimah isim sebab al dan musnad ilaih. Lillahi lam kalimah huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Allahi kalimah isim sebab huruf jar al dan jar. Al-Fatahi kalimah isim sebab al dan jar. Al-Jawadi kalimah isim sebab al dan jar. Al-Mu'ini kalimah isim sebab al dan jar. Ala kalimah huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. At-Tafakuhi kalimah isim sebab al dan jar. Fiddini fi kalimah huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Adini kalimah isim sebab al dan jar. Man kalimah isim mausul. Kalau sudah menemukan seperti ini kan isim yang mabni, maka tidak perlu diberi tanda-tanda. Langsung itaro kalimah fi'il madhi sebab patut tak tanis sakinah. Hu kalimah isim domir. Minal ibadi min kalimah huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il.
Al ibadi kalimah isim sebab huruf jar al dan jar. Wa asyhadu wawu kalimah huruf ataf sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Asyhadu kalimah isim sebab asyhadu kalimah fi'il mudhari sebab kemasukan huruf mudhari'ah. An kalimah huruf nawasih sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. La kalimah huruf nafi sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Ilaha kalimah isim mabni gitu. Ini ilaha termasuk isim mabni. Nanti kalau sudah mendeteksi apa itu mendeteksi kalimah, kemudian kita memahami materi yang nomor 2. Materi yang nomor 2 di sini ini kan bahas tentang murab mabni. Ya, murab mabni. Jadi setelah panjenengan bisa mendeteksi tanda-tanda kalimah terus-menerus, terus dipraktekkan semua ke kalimah, kemudian panjenengan memahami tentang murab mabni. Jadi gini. Tadi kan sudah sudah saya arahkan untuk mendeteksi apa kalimat apa, sebab apa, kalimat apa, sebab apa, kalimat apa, sebab apa, kalimat apa, sebab apa gitu kan. Kemudian ditambah. Inti kata begini. Coba ya, saya tulis ini. Saya tulis. Jadi cara untuk meneliti ini kan kalimah. Ya. Ini kan kalimah. Ini kalimah, ya kan? Kalimah apa? Kalimah adalah ucapan yang satu. Kalimah itu kan ada 3. Kalimah itu kan ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Oke ya, paham ya? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kemudian kalau kita menengok di sini ini kan kalimah isim kan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalimah fi'il juga gitu, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalimah huruf selama-lamanya mabni. Di sini kita kita bagi. Jadi kalimah isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian kalimah fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Sambil belajar. Kemudian kalimah huruf selama-lamanya mabni. Oke ya, sampai di sini paham ya. Jadi kalimah isim ada kalimah, ada yang isim, ada yang fi'il, ada yang huruf. Kalimah isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalimah fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalimah huruf selama-lamanya mabni. Cara untuk mendeteksi kata atau mentarkib caranya begini. Nanti panjenengan saya suruh untuk melihat lafadznya dulu. Jadi lafadznya panjenengan lihat. Lafadznya panjenengan lihat. Semisal ya, lafadznya di sini ini. Semisal ya, lafadznya di sini ini ada lafadz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ada ismi. Ismi ini adalah isim yang mu'rab. Paham ya? Ismi ini adalah isim yang mu'rab. Jadi kita teliti semisal ini ada lafadz namanya ismi semisal. Ini ismi ini sampean tunjuk. Ismi ini kalimah apa? Kalimah apa? Kalimah apa coba? Ismi. Bismillahi. Ismi kalimah apa? Tunjuk. Kemudian setelah tahu sebab apa? Artinya sebab itu alamatnya apa? Setelah tahu kemudian mu'rab apa mabni? Mu'rab apa mabni? Kalau sudah tahu mu'rab, kemudian sebabnya apa? Kok murab itu sebabnya apa? Setelah tahu sebabnya apa, kemudian panjenengan tunjuk berubahnya bagaimana. Berubahnya bagaimana, kemudian i'rabnya apa, sebabnya apa, artinya sebab itu tanda-tandanya apa. Kemudian setelah selesai, kemudian alamatnya. Alamatnya apa, kemudian sebabnya apa. Alamatnya apa, sebabnya apa. Kalau sudah selesai, kemudian tunjuk makrifat apa nakiroh. Kemudian sebabnya apa.
Kalau sudah kemudian sigotnya apa? Sigotnya apa? Kalau sudah menunjuk sigot kemudian tunjuk binaknya apa? Setelah binaknya apa terus madinya bagaimana? Setelah tahu madinya bagaimana kemudian cara mengkiasnya bagaimana? Setelah tahu mengkiasnya kemudian iklalnya. Iklalnya apa? Kemudian maknanya apa? Maknanya apa? Ini selesai sudah bahas tentang apa itu isim yang mu'rob. Jadi cara mentarkibnya seperti itu. Ini saya beri contoh ya. Ismi semisal. Ini saya apa itu amat saya beri contoh langsung sama anak kecil yang sudah mengikuti apa itu mengikuti kursus arba'in. Coba. Umur kamu berapa? 10 ribu tahun apa 10 tahun? 10 tahun. 10 tahun. Ini ada santri yang mengikuti program arba'in. Ini saya tanya, coba ismi kalimah apa? Isim. Ismi kalimah isim. Sebab? Mudhaf dan jar. Bismillahi. Ismi kalimah apa? Isim. Sebab? Huruf jar mudhaf dan jar. Sebab huruf jar mudhaf dan jar. Huruf jarnya berupa apa toh? Bismillahi huruf jarnya apa itu, Pak? Ma. Loh, bismillahi. Ba. Ba. Bismillahi ismi. Ismi kalimah apa? Isim. Sebab? Huruf jar mudhaf dan jar. Huruf jar mudhaf dan jar. Murab apa mabni? Murab. Sebab? Bisa berubah. Berubahnya bagaimana? Ismu, isma, ismi. I'rabnya apa? Jar. Sebab? Masukkan huruf jar. Alamatnya? Kasroh. Sebab? Isim mufrad syarif. Marifat atau nakiroh? Marifat. Sebab? Mudhaf pada isim marifat. Sigot apa itu? Masdar. Bina apa? Nakasawi. Madinya? Sama yasmu sumuwan fahuwa samin wadaka masmuwun usmu latasmu masman misman. Coba ismun ilalnya bagaimana? Ismun aslu sumuwun ala wazni fu'ul utifatil wawu awdas bil alifi fi awali fasara ismun. Maknanya apa? Bismillahi ismi maknanya apa? Kelawan. Bismillahi kalau maknani apa juga? Kelawan nyebut asmani Allah. Kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi. Ini apa itu? Ini tadi berlatih untuk menunjuk kalimah isim yang mu'rob. Jadi menunjuk lafadznya. Jadi apa itu? Semisal ya ada ismi. Ismi ini ditunjuk kalimah apa? Ismi ini kan kalimah isim. Sebab apa? Sebab huruf jar mudhaf dan jar. Mu'rob apa mabni mu'rob. Sebab apa? Sebab bisa berubah. Berubahnya bagaimana? Berubahnya ismu, isma, ismi. I'rabnya apa? I'rabnya jar. Sebab apa? Kemasukan huruf jar. Alamatnya apa? Kasroh. Sebab apa? Isim mufrad munsharif. Ma'rifatun nakirah ma'rifat. Sebab mudhaf pada isim ma'rifat. Sigot apa? Sigot masdar. Bina apa? Nakis wawi. Mandinya bagaimana? Sama. Bagaimana cara mengkias? Sama yasmu sumuwan fahuwa samin wadaka masmuun usmu latasmu masman misman. Ilalnya bagaimana? Ismun asluhu sumuwun ala wasni fulun khudifatil wawu wa uwidat bil alifi fi awalihi fasara ismun. Maknanya apa? Keagungan. Kalau di kitab-kitab itu ismun itu namanya keagungan itu. Paham ya? Jadi kalimat isim yang mu'rob cara untuk mendeteksi katanya atau cara untuk mentarkibnya seperti ini. Nanti panjenengan praktekkan dengan cara menguasai apa itu materi arba'in. Kemudian kalimat isim yang mabni. Cara untuk mengetahui kalau itu kalimat isim yang mabni, ya coba panjenengan caranya itu harus mengetahui kalimat isim yang mabni. Kalau di apa itu? Kalau di sini kalimat isim yang mabni itu panjenengan buka nomor apa itu?
nomor nomor 14 ya. Sampean buka nomor 14 coba. Di sini ini nomor 14 ini, di nomor 14 ini isim itu kan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Lah isim yang mabni itu ada 10. Isim yang mabni itu ada 10. Yang pertama adalah isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, kemudian isim nyala berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakira maksudah, adat murokab. Ini kamu harus hafal. Jadi jangan sampai nyampe tidak hafal. Coba adik, coba kalimah ada berapa? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Fi'il. Pekerjaan. Huruf. Tidak nama, tidak pekerjaan. Kalimah isim ada berapa? 2. Sebutkan. Mu'rab mabni. Mu'rab mabni. Kalimah fi'il ada? 2. Sebutkan. Mabni mu'rab. Kalau kalimah huruf selama-lamanya? Mabni. Coba kalimah isim yang mu'rab, i'rabnya ada berapa? 3. Sebutkan. Rofa, nasab, jar. Kalau kalimah isim yang mabni ada berapa? 10. Sebutkan. Isim dhamir, isim syarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim nyala berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakir maksudah, dan murokab. Jadi pertama kali harus hafal. Pertama kali panjenengan harus hafal. Jadi isim-isim yang mabni itu harus hafal. Di sini ini isim-isim yang mabni aku terangkan semua, udah tak terangkan di arba'in itu tuh ada semua. Isim domir udah aku terangkan, isim isyarah udah aku terangkan, isim mausul udah aku terangkan, isim mausul, isim istifham udah aku terangkan, isim syarat udah aku terangkan, isim fi'il udah aku terangkan, isim nyala berupa mufrad udah aku terangkan, munada mufrad alam udah aku terangkan, munada nakir maksudah udah aku terangkan, kemudian adat murokab udah aku terangkan. Udah aku terangkan semua itu. Nanti panjenengan apa itu cari sendiri ya di apa itu di arba'in. Jadi kita lihat lagi cara untuk deteksi kata. Untuk mendeteksi kata yang isim yang mabni pertama kali panjenengan lihat dulu lafadznya diperhatikan. Udahlah anggap saja ada isim domir ini. Coba apa isim domir? Isim yang menunjukkan makna dia. Ada berapa isim domir? 2. Sebutkan. Baris mustatir. Baris mustatir. Yang baris ada berapa? 2. Sebutkan. Munfasil mutasil. Yang munfasil punya berapa mahal? 2. Sebutkan. Mahal rofa mahal nasab. Yang mahal rofa contohkan. 2. Coba dikias. Huma yaumahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ini pertama kali kita contohkan ada huwa. Kita anggap isim yang mabni diantaranya adalah isim domir yaitu huwa. Kita deteksi, cara mendeteksinya adalah pertama kali kan kita melihat lafadznya dulu. Lafadznya kan huwa. Panjenengan tunjuk huwa itu kalimah apa. Setelah tahu kalimah apa, kemudian apa itu sebab apa. Berhubung ini adalah isim domir yang harus dihafal, maka tidak punya sebab. Jadi tidak perlu diberi sebab. Sebab isim mabni itu harus dihafal dan isim-isim mabni ini tidak seperti ismi. Kalau ismi kan bisa ismin, ismi, ismu, isma kan bisa. Tapi kalau mabni itu kan memang nggak bisa. Huwa ini nggak boleh, panjangan beri tanwin itu nggak boleh, huwun nggak boleh. Kamu beri al juga nggak boleh. Makanya huwa kamu deteksi kalimat apa, setelah kalimat apa nggak usah diberi sebab. Kemudian langsung katakan mabni. Nah, mabni itu sebab apa? Sebab apa? Setelah mabni sebab apa, kemudian mabninya mabni apa? Jadi mabninya itu mabni apa? Setelah tahu mabninya mabni apa, kemudian kamu tunjuk mahalnya mahal apa. Terus mahalnya mahal apa, terus sebabnya apa. Setelah mahal apa, sebab apa, kemudian wakeknya wake apa gitu. Anggap saja ini semisal ya, ini itu huwa itu dari lafadz
Huwa qaimun. Huwa qaimun. Huwa utawi dheweke lanang siji qaimun iku wong kang ngadeg. Huwa dia qaimun sedang berdiri. Huwa dia qaimun sedang berdiri. Kita tunjuk huwa qaimun. Coba huwa kalimah Isim domir. mabni apa mu'rab? Mabni. Sebab Tidak bisa berubah. mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Mahal apa? Rofa. Sebab Isim mubtada isim dohir. mubtada Mubtada isim domir. mubtada isim domir. Ulangi lagi juga. Huwa kalimah Isim domir. mabni apa mu'rab? Mabni. Sebab Tidak bisa berubah. mabni apa? Mabni fathah. Huwa mahal apa? Rofa. Sebab Mubtada isim domir. mubtada isim domir. Huwa pakai apa coba? Mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad mudzakkar ghaib. Iya. Selesai sudah. Jadi cara menunjuknya tak ulang lagi. Huwa dia qaimun sedang berdiri. Huwa ini panjangan tunjuk. Huwa ini kalimah apa? Huwa kalimah isim domir. Enggak perlu diberi sebab. Sebab isim domir itu enggak bisa menerima tanwin al, enggak bisa. Huwa kalimah isim domir. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni fathah. Mahal rofa. Sebab mubtada isim domir. Wake mufrad mudzakkar ghaib. Wake mufrad mudzakkar ghaib. Nanti kalau masalah ini panjenengan bisa melihat apa itu catatan-catatan saya, bisa melihat catatan-catatan di sini yang membahas tentang isim domir. Ini juga ada isim domir diterangkan. Di sini juga apa itu di bagian sini juga ada isim domir diterangkan. Nih apa itu? Nih. Nah ini pada nomor 24. Ini diterangkan semua ini. Pada nomor 24 diterangkan tentang isim domir, dan pada nomor 25 diterangkan tentang wake. Di sini huwa dia lelaki satu, ini wake ini ya. Ini mohon untuk melihat apa itu nomor 25. Ini apa itu karya tulis saya, ini ada tata caranya, tidak bisa panjenengan langsung praktekkan ke murid panjenengan, nanti malah salah nanti. Ini ya, wake adalah peletakan makna isim domir. Ini seperti contoh huwa. Cara membacanya begini. Huwa dia lelaki satu. Huma dia lelaki dua. Hum dia lelaki banyak. Itu domir mudzakkar ghaib gitu. Paham ya? Mudzakkar ghaib. Kemudian ini. Hiya dia perempuan satu. Huma dia perempuan dua. Huna dia perempuan banyak. Itu domir mu'anas ghaibah. Kemudian ini. Anta kamu lelaki satu. Antuma kamu lelaki dua. Antum kamu lelaki banyak. Itu domir mudzakkar mukhatab. Kemudian ini. Anti kamu perempuan satu. Antuma kamu perempuan dua. Antuna kamu perempuan banyak. Itu domir mu'anas mukhatabah. Kemudian ini. Ana saya sendirian. Itu domir mutakalim wahdah. Nanu kami atau kita. Itu domir mutakalim ma'al ghair gitu. Nah, ini kalau bisa dihafalkan. Coba kamu coba baca hafalan coba. Huwa dia lelaki satu. Huma dia lelaki dua. Hum dia lelaki banyak.
itu dhamir mudzakkar ghaib. Dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, huna dia perempuan banyak, itu dhamir mu'anats mu'athaf. Mu'anats ghaibah. Terus Anta kamu lelaki satu, antuma kamu lelaki dua, antum kamu lelaki banyak, itu dhamir mudzakkar mu'athaf. Anti kamu perempuan satu, antuma kamu perempuan dua, antuna kamu perempuan banyak, itu dhamir mu'anats ghaibah. Mu'anats mu'athaf. Anda saya sendirian, itu dhamir mutakalim wadah. Nanu kami atau kita, itu dhamir mutakalim ma'alwar. Iya. Jadi apa itu caranya seperti itu? Caranya seperti itu, cara untuk mendeteksi kata ini. Ini kalau panjenengan sudah sudah memahami tentang kalimat isim yang mu'rab dan mabni, itu secara otomatis panjenengan sudah menguasai 30% dari ilmu nahwu shorof lughat. Ini terkipan yang saya sodorkan ini sudah meliputi nahwu shorof lughat. Ini dari kalimah sampai alamat sampai makrifat nakiroh ya. Ini dari kalimah nyampe makrifat nakiroh, nyampe sini. Ini namanya nahwu. Tapi kalau dari sigot nyampe iklal, ini namanya sorof. Kemudian makna ini namanya lughat. Paham ya? Makanya kemarin saya suruh untuk panjenengan setidaknya itu harus punya komus munawir harus satu. Ini harus ini. Nomor 2, panjenengan harus punya amsilatu tasrif. Amsilatu tasrif. Nomor 3 harus punya iklal. Nomor 4 harus punya arba'in yang saya sampaikan itu. Dan nomor 5 harus punya buku tebal. Bukumu mana? Ambil. Punya buku 200 halaman. Ini yang harus panjenengan siapkan. Kamus munawir itu ya ini kamus munawir. Harus ada kamus munawir ini. Terus ada amsilatu tasrif, kemudian ada iklal, kemudian ada materi, materinya ini. Ada materi arba'in, kemudian ada buku isi 200. Buku isi 200 ini nanti panjenengan gunakan untuk mempraktekkan. Kamu gunakan untuk mempraktekkan ini. Mempraktekkan ini anak kecil ya, tulisannya jelek. Mempraktekkan jadi ba ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Nanti diterkep terus. Alhamdulillahi Rabbil alamin, terus dijelajah terus ya. Dijelajah terus nyampe 200 halaman. Membuat terus nyampe 200 halaman. Ini nanti kalau panjenengan sudah membuat 200 halaman, insya Allah panjenengan mahir. Tapi kalau panjenengan belum bisa sampai 200 halaman, berarti panjenengan belum bisa menjalankan arba'in. Kemudian setelah panjenengan memahami isim mu'rab dan mabni tadi, kemudian panjenengan deteksi kalimat fi'il. Pendeteksian kalimat fi'il, coba perhatikan. Yang pertama panjenengan cek lafadznya dulu. Setelah tahu lafadznya apa, kemudian panjenengan tunjuk kalimat apa. Kemudian sebab apa? Arti daripada sebab di sini ini alamat. Kemudian mabni apa mu'rab? Kalau fi'il yang mabni berarti jelas mabni. Kemudian sebab apa? Kemudian sampai tunjuk mabninya apa?
Setelah tahu mabninya apa, kemudian sigotnya apa? Sigotnya apa? Setelah tahu sigotnya apa, sama tunjuk binanya apa. Setelah bina apa, kemudian kamu tunjuk apa itu madinya bagaimana? Madinya bagaimana? Setelah tahu madinya bagaimana, kemudian kiasnya bagaimana? Kemudian iklalnya apa? Setelah iklalnya apa, kemudian mahal. Punya mahal apa? Sebab apa? Setelah itu kemudian makna. Contoh ya, saya membuat contoh ya. Zaidun Zaid doroba mukul. Zaidun utawi Zaid doroba iku mukul sapa Zaid. Ini doroba ini. Coba Zaidun utawi Zaid doroba iku mukul sapa Zaid. Coba adik. Coba Zaidun utawi Zaid doroba iku mukul sapa Zaid. Doroba kalimah fi'il madhi. Sebab Patut tetani sakinah. Mabni apa murob? Mabni. Sebab Tidak bisa berubah. mabni apa? Fathah. Sebab Isi. mabni fathah sebab Tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir fa mutaharrik. sigot apa? Fi'il madhi. Bina apa? Sulasi. Madinya bagaimana? Doroba. Madinya doroba. Madinya doroba. Kemudian kiasnya bagaimana? Doroba. Dorobu. Dorobes. Dorobata. Dorobna. Dorobta. Dorobtuma. Dorobtun. Dorobti. Dorobtuma. Dorobtunna. Dorobtu. Dorobna. Nah, itu doroba itu ada ilalnya enggak? Tidak. Tidak ada. Doroba Zaidun utawi Zaid doroba iku mukul sapa Zaid. Doroba itu mahal apa? Rofa. Sebab Khobar. khobar apa? Khobar. Mufrad. Khobar Ghairu mufrad. khobar ghairu mufrad yang berbentuk apa? Jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu tersusun dari Fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Ini apa itu? Tadi adik itu sudah menyebut kalau pada Zaidun doroba, Zaid doroba ini kalimah fi'il madi. Sebab patut tak tanis sakinah. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabninya fathah. Mabninya fathah. Oh, ini kurang sebab ya. Ini kurang sebab ini. Nah, ini kurang sebab. Nah, mabni sebab tidak bisa mabni fathah sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Sigot madi binanya sahih sulasi, madinya doroba, kiasnya doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobata, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Kemudian ilalnya tidak ada ilalnya. Kemudian mahalnya adalah mahal rofa. Sebab menjadi khobar ghairu mufrad jumlah. Maknanya adalah memukul. Selesai sudah membahas tentang fi'il yang mabni. Sekarang fi'il yang mu'rob. Kalau ada fi'il yang mu'rob, kita tunjuk. Fi'il yang mu'rob itu fi'il mudhari. Kita tunjuk pertama kali adalah kita tunjuk kalimat apa. Kemudian sebab apa. Kemudian mu'rob apa mabni. Mu'rob apa mabni. Kemudian sebabnya apa. Kemudian i'robnya apa. I'robnya apa. Setelah tahu i'robnya apa, kemudian sebabnya apa. Terus alamatnya apa. Sebabnya apa. Kemudian sigot. Sigotnya apa. Sigotnya apa. Oh ini anu ya, kalau punya mahal berarti mahal dulu ya. Biar langsung sigot juga enggak masalah. Sigotnya apa, setelah sigot binaknya apa, kemudian madinya bagaimana. Setelah menunjuk madinya, kemudian kiasnya bagaimana. Kiasnya bagaimana. Setelah kias kemudian punya mahal apa tidak. Setelah itu maknanya apa gitu. Kita membuat contoh yasunu, Zaidun yasunu semisal. Zaidun Zaid
Yasunu menjaga. Yasunu menjaga. Zaidun utawi Zaid. Yasunu iku njaga sapa Zaid. Zaid telah menjaga. Ini yasunu, coba. Zaidun yasunu. Yasunu kalimah fi'il mudhari. sebab Masukkan huruf mudhari'ah. murab apa mabni? Murab. Sebab Bisa berubah. berubahnya Yasunu, yasuna, yasuna, yasunu. lu jazmnya Yasunu, yasunu terus yasunu, yasuna, yasuna. lu yasuna ya. Yasun. Nah, gitu ulangi lagi coba. Yasunu bagaimana perubahannya? Yasunu, yasuna, yasun. Yasunu yasuna yasun. Yasunu irobnya apa? Rofa. Sebab Sepi dari amil nasib dan amil jazim. alamatnya apa? Doma. Sebab Film dari soy air aladil yang metasal biar sayun. sigot apa? Film dari Bina apa? ajwa bawi. Ajwa babi. Madinya bagaimana? Sona yasu. Coba dikias. Sona yasunu saunan bamasonan fahuwa soinun ada kamasunun sunla tasun masonun miswanun. Yasunu aslinya apa? Yasunu. Coba dielal. Yasunu aslu yasunu ala wazni yaf'ulu nukilas harukatul wawi ila ma qabla lidu fiya antahammulil harukati wa quwwatihi alayhi fasara yasunu. Yasunu itu mahal apa? Zaidun utawi Zaid. Yasunu iku njaga sapa Zaid. Yasunu mahal apa? Rafa. Sebab Khabar ghairu mufrad. ghairu mufrad yang berbentuk apa? Jumlah apa? Jumlah filia. Tersusun dari jumlah filia, tersusun dari Fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Ini apa itu? Fi'il yang mu'rab sudah kita kantongi. Jadi Zaidun yasunu. Zaidun kalimah fi'il mudhari. Sebab kemasukan huruf mudhari'ah mu'rab sebab bisa berubah. Berubahnya ini kurang ya. Ini kurang ini. Ini setelah nyebut sebab toh berubahnya yasunu yasuna yasun. Irobnya rofa. Sebab sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Alamatnya dhamma. Sebab fi'il mudhari soe akhir alladzi lam yatasil bi syai'un. Sigot fi'il mudhari bina sahih sulasi. Mandinya ya sona. Kemudian kiasnya sona yasunu saunan. Wa masonan fa huwa sainun wa dzaka masunun. Sun la tasun masonun miswanun. Kemudian mahalnya adalah mahal rofa. Sebab kurang sebab berarti. Ini sebab. Mahalnya mahal rofa. Sebab khobar ghairu mufrad jumlah. Maknanya menjaga. Selesai sudah membahas tentang isim fi'il. Ini sama halnya panjenengan sudah menguasai nahwu shorof lugot 66%. Sekarang tinggal membahas masalah huruf. Kalimat huruf selama-lamanya mabni. Cara untuk mendeteksinya, anggap saja semisal ya, di sini ada lafadz bismillah semisal. Bismillahi ini kan ada ba semisal. Ini cara deteksinya ini adalah pertama kali sampean meneliti lafadznya dulu. Lafadznya kan ba itu, ba. Panjenengan tunjuk ba ini kalimah apa? Kita tunjuk. Setelah tahu kalimah apa, kemudian sebabnya apa? Setelah tahu sebabnya apa, kemudian mabni apa mu'rob? Setelah tahu mabni atau mu'rob, kemudian sebabnya apa? Kemudian mabninya mabni apa? Mabninya apa? Kemudian setelah itu panjenengan tunjuk ta'aluknya pada lafadz apa? Kemudian faidahnya apa? Kemudian maknanya apa? Kita membuat contoh bismillahi ba semisal. Coba. Bismillahi ba kalimah Huruf cer. sebab Tidak patuh tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. mabni apa murab? Mabni. Sebab Tidak bisa berubah. mabni apa? Kasroh. Ta'aluk pada lafadz. Abtadi'u. Faidahnya apa? Isti'anah. Selesai sudah membahas mendeteksi tentang
apa itu ini kata-kata yang ada di anu. Kalau panjenengan bisa mendeteksi ini, bisa mendeteksi semua lafat-lafat yang ada di Fathul Mu'in, yang ada di Fathul Mu'in ini, yang ada di Fathul Mu'in ini, panjenengan bisa mendeteksi semua lafat-lafat yang ada di Fathul Mu'in ini secara tuntas. Minimal panjenengan bisa mendeteksi 200 halaman dengan cara seperti ini. Dideteksi dari awal, terus dideteksi terus, dideteksi terus, dideteksi terus, dideteksi terus. Insya Allah panjenengan akan mahir memahami kitab dengan syarat. Ini masih ada dengan syaratnya ya. Dengan syarat panjenengan berlatih membaca kitab kuning secara kosongan. Berlatih membaca kitab kuning secara kosongan. Ini ada kitab kuning secara kosongan. Ini adalah kitab Fathul Mu'in. Ini akan saya praktekkan kepada adik kecil ini. Coba baca. Coba dari Bismillahirrahmanirrahim baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kambari nikmat kelawan gede-gede nikmat. Ar-Rahimi tur kambari nikmat kelawan lembut-lembut nikmat. Alhamdulillah tauji lillahi iku dua Allah. Al-Fattahi kang akeh oleh buka. Al-Jawadi tur kang banget lumane. Al-Mu'ini tur kang nulungi. Ala tafaqquhi tasawuf fid dini dalam agama man ing wong. Itaro kamile sapa Allah. Ing man minal ibadi sang berabra kaula wa syadulan sang sapa ingsun an ing temestune kelakuan la ilaha illallah. Ini adalah contoh kecil, anak kecil yang sedang membaca kitab Fathul Mu'in yang terus menerus tanpa makna. Na ing kita darul di ing omak langgan wa syadulan sang sapa ingsun anna sayyidana ing temestune kelakuan Muhammadun rupana nabi. Coba kita deteksi alhamdu semisal ya. Alhamdu ini kalimat apa? Isim. Sebab Al-Danjer. Alhamdu Al-Dan musnatileh. Alhamdu kalimat apa? Isim. Sebab Al-Dan musnatileh. murab apa mabni? Murab. Sebab Bisa berubah. berubahnya. Alhamdi. Irobnya. Rofa. Sebab Mubtada isim dhair lahu lahu khobar. Alamatnya apa? Dhamma. Sebab Isim from syarif. marifat atau nakiroh? Marifat. Sebab alnya itu al apa? Al-jinsiyah. Al jinsiyah yang apa? Istighraqil afrod. Itu sigot apa? Masdar. Bina apa? Isolasi. Mandinya bagaimana? Hamidah. Coba dikias. Hamidah ya hamadu hamdan wa mahmadan wa mahmadatan fa huwa hamidun wa dzaka mahmudun. Iman telah tamat mahmadun. Coba ini pada alhamdu ini ya. Alhamdu ini kan ada lillahi lam kalimah Huruf jar. sebab Tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. mabni apa murab? Mabni. Sebab Tidak bisa berubah. mabni apa? Kasroh. Mabni kasroh. Ta'aluk pada lafaz Istakaratu kainun. faidahnya milki. Allahi kalimah Isim. sebab Huruf jar al dan jar. murab apa mabni? Murab. Sebab Bisa berubah. berubahnya. Allahu awahi. Irobnya Jar. sebab Masukkan huruf jar. alamatnya Alamatnya kasroh. sebab Isim from syarif. marifat atau nakiroh? Marifat. Sebab Isim alam asma mutajal. sigot. Isim jamidat. Coba ini ada lafaz alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini. Al-fattahil jawadil mu'ini ala tafaqui fiddin man iktarahu minal ibad. Al-fattahi kalimat apa al-fattahi? Isim. Sebab Al-danjer. murab apa mabni? Murab. Sebab Bisa berubah. berubahnya. Al-fattahu, al-fattaha, al-fattahi. Irobnya Cer. sebab Natakiki. alamatnya Kasroh. sebab Isim from syarif. marifat atau nakiroh? Marifat. Sebab Al. alnya al apa? Al-jinsiyah. Al Al-adiyah. al adiyah yang apa? Adidihni. Al adidini.
Itu al-fatahi sigot apa coba? Sifat amtilah mubalaghah. Amtilah mubalaghah. Bina apa? Saya isolasi. Madinya bagaimana? Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun iftahun. Coba ini pada lafaz al-jawadi. Al-jawadi kalimat apa? Isim. Sebab Al-danjer. murab apa mabni? Murab. Sebab Bisa berubah. berubahnya Al-jawadu al-jawada al-jawadi. i'rabnya apa? Jer. Sebab Nata gigi. ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya hanya sekedar memberikan memberikan contoh untuk panjenengan semua cara untuk mendeteksi kata atau cara mentarkib. Ini kami mohon untuk panjenengan semua yang mengikuti program saya, mohon dengan sangat panjenengan harus punya punya tadi yang saya katakan, ya kan? Ada kamus munawir, ya kan? Ada kamus munawir, ada iqlal, ya kan? Ada iqlal, ada amsilatu tasrif, ya kan? Ada materi-materi yang saya sampaikan, materi arba'in itu. Kemudian pelatihannya adalah pakai kitab yang ada harokatnya dulu. Kalau panjenengan belum mahir, kemudian panjenengan tidak punya kitab yang ada harokatnya, nanti sulit. Untuk panjenengan yang sudah dewasa, kebetulan kan kita sekalian memahami fikih. Panjenengan kami harapkan untuk beli Fathul Mu'in Tarjamah. Di toko-toko panjenengan ada. Kalau panjenengan nggak bisa menghadirkan, nggak tahu apa itu, nanti bisa panjenengan chat ke WA saya 081228032825 untuk memesankan, nanti tak paketin dari sini. Tujuannya adalah untuk pelatihan, bukan bisnis. Kalau bisnis lebih baik saya ini kerja saya. Bukan untuk bisnis. Tujuannya adalah untuk pelatihan panjenengan semua. Menggunakan kitab yang ada harokatnya, yang ada tarjamahnya. Kemudian nanti latihan. Insya Allah setiap jam 21.00, jam 21 atau jam 9 malam, saya akan memahamkan panjenengan semua Fathul Mu'in, kajian Fathul Mu'in, dan juga untuk menjawab semua pertanyaan, problema-problema hidup panjenengan. Sekaligus saya menerangkan tentang penggunaan arba'in. Bahkan kami siap ditelepon, di WA, di SMS, ataupun di inbox di Facebook saya dan juga di media sosial. Kami siap melayani panjenengan 24 jam non stop. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Jam berapapun kami siap. Siap melatih panjenengan secara online. Dan kami siap melatih panjenengan secara ketemu langsung. Silakan panjenengan ke sini gratis, makan semuanya gratis. Paling panjenengan tak suruh sedekah pondok. Tak suruh sedekah pondok 1 juta. Setelah itu 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun di rumah saya tak cukupi makan panjenengan. Kitab semuanya gratis kalau di sini. Begitu juga panjenengan yang pengen kajian privat secara pribadi, bisa langsung chat ke saya. Nanti tak ajarin sedikit demi sedikit, membaca kitab sedikit demi sedikit. Saya pengen setelah saya ngajarin panjenengan akan lahir muharrar di mana-mana. Akan lahir arba'in di mana-mana. Nggak usah mempersulit ilmu. Membaca kitab kuning itu mudah, yang jadikan sulit. 1, panjenengan nggak punya guru pembimbing yang profesional. Nomor 2, panjenengan nggak sungguh-sungguh. Nomor 3, metode. Ini kitab yang saya sodorkan, arba'in ini. Arba'in ini tidak cukup panjenengan hanya punya panjenengan fotokopikan, nggak cukup. Ini butuh panduan. Butuh pelatihan. Karena di sini ini kelihatannya ilmunya anak kecil, tapi pada dasarnya ini ilmunya orang dewasa ini. Kalau panjenengan lihat ini ilmunya orang dewasa ini udah tinggi ini.
Makanya ini butuh pelatihan dari panjenengan semua. Semoga saja pertemuan kita di pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.